Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita kali ini, STR, Studio The Record. Sekarang saya Febri sudah bersama seseorang yang sangat luar biasa nih. Seseorang yang keren banget, pengalaman-pengalamannya pastinya. Gimana kalau kita langsung aja kenalan sama beliau? Halo Pak, gimana kabarnya? Baik, Dek Febri. Sebelumnya untuk lebih kenal sama penonton nih Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Saya panggilan sehari-hari Ari. Terus dulu waktu awal sebagai pencipta lagu, saya memakai nama Atria. Lagu-lagu saya ya adalah di Mayang Sari, di Inka Kristi, produk musika ya terutama. Atria. Setelah itu saya sempat menjadi salah satu personel grup Grass Rock. Wow, Ya, terus setelah saya tidak bermain band, saya di belakang layar, ya udah, saya ikut beberapa artis untuk sebagai kru ya. Kru di situ bisa diposisikan di operator, bisa diposisikan di artisnya, di riders, di kru artis ya, kru artis. Ya termasuk yang saya pernah ikuti Mas Krisel, Iwan Fals sebagai kru ya, iya. Ari Lasso, Wow, ada band, wow, ya, speechless. ya, ya apa? Pertanyaan apa? Kalau pengalaman yang terbaik yang bagus ya buat saya beruntung saat Kantata Takwa, tahun 91 saya krunya Grass Rock, di Grass Rock saya kru. Jadi saya di panggung itu, Grass Rock kan pengiring penyanyi Nika Ardila, Anggun C. Sasmi, Bagit Sanjaya itu kan mereka kan pengiringnya. Iya. Setelah itu Kantata Takwa, Iwan Fals, Sawung Jabu, Joki Sururo Prayogo, Mas Nanil, Mas apa? Jody, Setiawan Jody. Ya, saya beruntung aja saat itu. Saya ada di atas panggung itu gitu. Dengan kapasitas penonton yang sampai sekarang itu show terbesar di Asia kan gitu. 200.000 penonton. Saya rada speechless nih Pak. Ya. Soalnya kan sebelum briefingan nih saya taunya Bapak di Iwan Fals doang. Oh, Ternyata ya. banyak banget dan legend semua. Tapi Ya, sebelum El Bapak, Pamas juga. Iya, El Pamas. Lagunya Pak Tua itu. Ya. Berarti sebelum Bapak jadi kru, Bapak kan dikenal sebagai sound engineer ya? Ya, Iya. ya. Bapak masuk band dulu berarti? Main band dulu ya. Main band dulu, jadi gitaris? Gitaris. Vokalis saya dulu Anang Hermansyah. Oh Bapak? Oh wow. Ya, ya. Terus Bapak stop dari band, mulai ngikut-ngikut jadi kru. Ya, ya cari duit lah. Iya Bapak, dong. Bapak Harus, itu dipanggil buat jadi kru atau Bapak menawarkan diri? Jadi kalau enggak, dipanggil kan gini apa ya? Pertemanan ya. Itu semua sebenarnya hal pertemanan. Kalau dibilang profesional mungkin sekarang iya. Karena sekarang kan sekolah kan ada kan. Sekolah guru itu juga ada. Iya. Sekolah sound engineering juga ada gitu. Dulu kan nggak ada itu. Iya. Mungkin sekolah kayak yang kamu sekarang itu juga belum Belum ada ada kan dulu. gitu. Broadcast. Ya pertemanan aja sih sebenarnya. Berarti link Bapak Beruntungnya kuat ya? saya, pertemanan saya, beruntungnya saya nih, beruntungnya aku kok ya ketemu sama yang mereka legend-legend itu beruntung. Dari situ kan saya banyak belajar kan. Iya. Saya tidak orang sekolah sound, enggak. Walaupun sekarang ada David Klein gitu kayak gitu sekolah kayak gitu kan. Cuma saya bukan orang sekolahan gitu, saya orang yang otodidak ketemu di lapangan aja. Jadi kebetulan saya ikut Krisel, ikut Iwan Fals, ikut Ari Lasso dengan sound engineering yang legend-legend. Bu Heri itu sound engineeringnya musika, terus almarhum Mas Rudra sound engineeringnya Aquarius. Itu kalau lagu-lagu Dewa itu, Iya. itu yang mixing beliau itu. Itu kebetulan ketemu mereka, aku belajar. Berarti Bapak banyak banget belajar di lapangan ya Pak? Iya, nggak pernah aneh ya, open book ya, buku gitu, belajar buku nggak pernah. Logika gitu nalar. Iya ketemu aja langsung Ketemu gitu. pengalaman, ingat, dipakai lagi ke depannya. Iya, iyalah,
ya gitu belajarnya. Lebih enak gitu kok. Iya, Ya. lebih gampang diingat Beruntungnya, sebenarnya. maksudnya bukan lebih enak, beruntungnya aku lah. Iya, Aku beruntungnya di situ. linknya kuat. Ya Terus itu apa ya? keren dah. Ya ketemunya sama mereka-mereka gitu. Ketemunya sama Saya mereka-mereka. speechless banget tadi dengernya kan, Bapak di Krisya, terus bandnya Nika Ardila. Oh bukan bandnya Nika Ardila. Krunya. Krunya Grace Rock. Iya. Waktu Grace Rock ngiringin band pembuka Kantata Takwa di Senayan tahun 91 itu yang ngiringi Nika Ardila, Anggun C. Sasmi, Niki Astria itu. Jadi ya saya sih ngobrol sama saat itu kan biasa kan tahun 91 beruntungnya aku ketemu sama mereka ngobrol gitu. Ya saya enak aja ngobrol. Akhirnya kan berteman akhirnya kayak Mas Krise gitu, ikut Mas Krise sakit. Waktu tur 5 kota itu di Bali batalin, Mas Krise sakit harus ke Singapura. Mas Iwan tahu saya, "Rik, kamu ikut aku aja." Oh, iya. Nah gitu. Oh iya Mas gitu. Ya udah gitu Mas ketemu Iwan yang gitu. nyamperin langsung. Nelpon. Wow. Nah. Tapi itu bukan pertama, tapi itu yang terbaik kan, Pak? Ya. Kalau pertama di mana, Kalau Pak? pengalaman yang paling baik saya ikut Mas Iwan. Mas Iwan. Karena dapat disiplinnya. Di Iwan Fals itu di manajemennya terkenal. Sebenarnya orang di luaran ngomongnya nggak seberapa bagus. Istilahnya, wah manajemennya ketat ini. Buat saya enggak. Buat saya itu pelajaran. Jadi waktu saya ikut yang lain nih, saya ikut Ari Lasso lah misalnya. Saya ikut mereka gitu. Kaget. Enggak, maksudnya enggak kaget. Saya lebih Udah kebentuk mereka disiplinnya. mereka seneng gitu sama kerja saya karena saya ditempa di tempatnya Iwan. Yes. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kan on time latihan jam 10 jam 9 guru datang itu udah harus datang itu kalau di Mas Iwan ya. Terus di hotel luar kota nih kalau misalnya kita jalan-jalan lah bayangin kita kan sampai pernah tur 10 kota itu kota ke-8 Jayapura, kota ke-9 Banda Aceh. Jadi naik pesawat cuma di Soekarno-Hatta, cuma nelpon rumah lewat telepon koin waktu itu. Udah langsung ke Aceh. Nah, yang pengalaman seperti itu kan, maksudnya Yang membentuk yang Bapak tidak banget tidak ya? ada harganya. Iya. Buat aku. Yang nggak Buat aku bisa, tidak. yang nggak ada sekolahnya. Yang nggak ada sekolahnya. Dan akhirnya aku ikut dipanggil Ari Lasso, diajak. Kalau Ari Lasso kebetulan teman ya, Iya. teman juga temanku. Teman Bapak. Maksudnya dalam penyembuhannya dia waktu narkoba Oh iya. zaman dia itu di rumah saya berobat seminggu lah. Waktu dijanjiin nama itu Pak Iim itu produsernya Aquarius. Gua bikinin Ari Lasso dipecat Dani, nggak dipecat sih keluar lah, nggak tahu lah itu dipecat atau enggak. Pokoknya keluar dari Dewa. Lu gue bikinin album solo tapi lu harus sembuh. Semacam slang. Iya. Nah, slang itu kan lu gua ajak rekaman tour di Amerika tapi lu pada harus sembuh. Kan gitu. Itu yang bikin mereka sembuh ya. Akhirnya mereka semangat ya. Adalah di filmnya juga itu kalau nggak salah ceritanya. Film dari penyembuhan itu. Kalau slang sih kebetulan Grace Rock sama slang adik kakak. Jadi bapaknya Yudi Grace Rock pemain bass itu paling tua. Adiknya Bunda Yvette, Bunda Slang. Adik paling bungsunya itu bapaknya Rere, drummernya Grace Rock. Bapaknya Rere itu punya adik cewek satu, paling bungsu, ibunya kakak. Ibunya kakak. Jadi Grace Rock sama Slang, Adik kakak. adik kakak sebenarnya. Zaman Grace Rock top tahun 90-an awal, konser di Jawa Tengah, 3 kota. Grace Rock pengen band pembukanya Slang. Panitia nggak mau. Panitia maunya Power Slave. Grace Rock nggak mau main. Iya Kak? Iya. Akhirnya Slang main. Yang main slang. Bayangin ya, saat itu Slang buntut di Grace Rock. Bayangin, sekarang Slang siapa nggak tahu. Kan, Slang jadi legend juga sekarang, Pak. Iya. Pergantian roda berputar lah. Iya. Roda berputar. Tapi kan Bapak belajar di lapangan nih, Nah, dari pengalaman-pengalaman. Yang paling susah tuh gimana sih Pak? susah apa ini kerja? Susah, maksudnya Beradaptasi. iya belajarnya atau belajarnya lagi gitu, menurut Bapak susah nggak sih itu? Enggak sih. Enggak. Ya itu saya beruntungnya ikut di Mas Iwan lah.
beruntungnya. Berarti dari situ udah kebentuk banget ya Pak, dari ilmu. Tadi saya pikir di dunia ini kita kerja gitu santai, ya kan? Santai, apalagi kita bisa keluar kota gratis, dibayar lagi, ya enggak? Kita kemana-mana itu keliling Indonesia sampai keluar negeri itu, tapi terus kita malah dapat duit jalan-jalan. Tapi di Iwan tidak. Jadi waktu kita tur ke kota mana gitu, keluar hotel itu nggak boleh. Nggak boleh. Dibilangnya gini, lu itu kerja, lu bukan jalan-jalan. piknik. Bukan Lu bukan jalan-jalan. piknik. Tidak jahat lu itu, tidak jahat. Itu nggak jahat. Tapi itu mendidik. real. Tapi itu mendidik. Iya. Buat nanti lu pada nih orang broadcast nih, ketemunya gitu, wah jalan-jalan nih. Pikir nanti kalian misalnya di Metro TV, di TV One, apa di TV apa lah, orang-orang TV ya. Syuting di Bali misalnya. Seneng biasanya Wah, orang. kan jalan-jalan kan. Tapi ada yang ngomong, lu di sini bukan piknik lo ya, Bukan lu jalan-jalan. kerja. Iya. Itu yang harus ditanamin di orang-orang Pekerja. broadcast lah, Iya. dunia pekerja seperti ini. Bonusnya jalan-jalan kalau sudah Selesai kerjaannya. Kalau sudah selesai, misalnya kayak di Jayapura waktu itu sore selesai nih Iwan main, malam saya jalan-jalan, pagi pulang kan Jakarta, tapi malam jalan di Aceh juga gitu. Solusi maghrib selesai, malamnya jalan-jalan. Baru bisa jalan. Baru ya? bisa jalan. Gitu. Selagi kerjaan belum kelar, Belum kelar. nggak bisa ya, ngapa-ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Kerja dulu. Jangan ngapa-ngapain, maksudnya. Jangan ngapa-ngapain. Iya. Kitanya kalau berusaha disiplin ya. Tapi yang saya ketemunya gitu. Mungkin apa ya? Kalau boleh jujur kayak Ari Lasso itu seneng. Seneng Bapak udah maksudnya kayak gitu. sampai waktu itu kon melo aku aja gitu kan. Aku sampai merasa wah gila. Maksudnya siapa aku gitu. Aku bukan siapa-siapa, lu kan gila, lu legend gitu. Diminta mereka seperti itu. Kayak dari Mas Kris Mas Iwan telepon itu. Itu juga aku pikir siapa aku kan gitu. Bukan siapa-siapa, mungkin karena seneng kali ya. Aku seneng guyon kali, seneng ini, tapi pas kerja beres, itu aja udah. Yang penting kerja beres, udah. Mau nanti sifat lu kayak gini mah di kerjaan kan nanti kan ketemu yang kayak gitu-gitu kan ini aneh lah, banyak ininya lah. Yang didapat pelajaran yang nggak ada di sekolah. Itu. Walaupun di sekolah cuma teknik aja. Di diskotek doang. Iya, mixer ini fungsi gini kan. Belajar lagi Kayak tadi saya iya. yang ketemu tadi itu kan dari hal-hal yang ketemu saya di luar. Iya. Nah, bukan secara buku kan, nggak ada di buku itu. Nanti saya keluar saya bawa lagi ilmu dari Bapak. Fungsinya ada kan? Iya. AUX fungsinya ini gitu kan. Tapi kan kegunaannya kan loh ini ternyata bisa ke sini ya gitu. Nah, itu kan nggak ada di sekolahan. Itu maksudnya. Tapi ya pelan-pelan nanti kalian hadapin. Lu orang son kan? Iya. Ya, lu pasti ngadapin. Pas banget ketemunya Bapak. Tadi kayak nih ilmu habis ini. Dapat dari Bapak. Jadi ke bawah lagi nanti di luar, dapat lagi dari intinya Bapak. gitu. Makanya saya beruntung saya ikut mereka, saya dapat ilmu gratis dari orang-orang legend itu gitu kan. Dan saya di mana-mana aku nggak mau pelit ilmu. Karena itu faktor yang tadi. Iya. Ada yang pelit ilmu, banyak teman ada lah, nggak usah aku sebutin lah orang-orang itu. Banyak yang pelit. Karena sekolahnya mereka udah 100 juta bayar. Mikirin harga Sekolah audio itu kan lulus sampai ambil 9 bulan setahun 9 bulan 2 semester sampai 120 juta yang di mana itu? Sleepy itu. Mahal banget. Emang segitu. Lah kalau bayarnya segitu, lu mau bagi ilmu gitu? Berarti Kan nggak mau kan? iya nggak mau, udah mikirin Sebenarnya harga sih dia belajarnya. nggak mau, harusnya bisa aja. Harusnya bisa aja kalau dia. Kebetulan kalau aku kan otodidak gitu. Iya. Jadi saya kalau Tapi nggak penilaiannya salah loh, penilaian jangan salah. Sekarang yang dilihat, aku pernah ikut Vicky Sianipar juga kan. Oh iya. Aku juga ikut Vicky Sianipar. Vicky Sianipar tahu aku bisa operator, tahu. Tapi dia lebih menghargain operator soundman yang sekolah. Oh. Kenapa gitu? Gak tahu. Ada yang seperti itu. Karena mungkin Vicky juga sekolah. Oh. Kan gitu. Ada kalau Iwan Fals kan tidak sekolah kan karena yang kebentuk di lapangan kan. Iya. Soundman-nya sampai yang sekarang ini nggak ada yang anak sekolahan. Penting lu enak gua pakai kan gitu. Iya. Ya kan beda. Ada yang faktor-faktor kayak gitu.
Tapi kalau di TV, dunia TV nanti tetap sekolah. Lu jago apapun orang lapangan lu jago, wah jago banget lah, gini, lu terkenal lu. Tapi lu nggak sekolah. Butuh lihat latar belakang sekolah gue juga Pak. Nah, iya, itu. Ngomong-ngomong Vicky Sianipar nih Pak, Nah, kamu Batak ya? tahu dong. Iya, iya, iya. Kan Bapak jadi yang nge-mixing lagu ini kan, tim songnya Toba Dreams. Oh bukan. Oh, bukan? Bukan. Beda dong? Yang ini ya, Outbonian. Oh Outboynian, Bukan. Bukan juga? Bukan. Soundnya iya. soalnya iya. Waktu show itu aku yang megang lah soundnya. Outbonian kayak gitu. Soundnya Vicky. Heeh. Aku di mixer. Tapi aku lebih suka di monitor daripada di depan. Berarti recording Bapak bukan yang megang? Bukan, ada temanku ada. Bukan aku. Yang Outbonian ya, bukan. Itu kan dapat FF itu. Dapat piala itu. Iya. Toba Dream. Terkenal banget kan lagunya. Itu dapat piala itu. Enggak sejago itu aku. Enggak sejago itu. Baru mau nanya. Enggak, apa yang mau ditanyain dalam bentuk apanya? Enggak, kan Prosesnya. Iya lagu Batak itu Prosesnya aku tahu. kan, kalau Batak itu alat musiknya tuh nggak ada yang nyolok kan Pak, maksudnya dia Todong. kayak sulingnya, tagadingnya, Todong. itu dari mic luar kan. Mic. Itu gimana biar suaranya tetap clear, tetap bagus, imbang gitu. Itu ada cara sendiri nggak Pak? Ada kan? Kalau secara sekolah kan kamu pasti dapat frekuensi, Oh iya. ya kan? Misalnya taganing itu ada low sampai high ya, Iya. ya kan? Di low-nya itu nggak mungkin kamu masang frekuensi di atas 10.000 Hz, nggak mungkin, Iya. ya kan? Itu kan pasti dari 22, 23 sampai 300 patokannya seperti itulah. Mid-nya kan juga gitu, 500 sampai 2000. High-nya dari 2000 sampai seteruslah 20 kilo kan. Nah, ya dari semua itu secara teknik sekolah tetap kuping. Kuping harus peka ya Pak? Nah, kuping setiap orang yang nentukan enak enggaknya. Iya. Apalagi aku kerja di Toba Dream. Toba Dream Cafe itu aku yang setting itu buat. Ada aja yang merasa lebih hebat kan, iya kan? Iya, pasti ada. Batak apalagi? Iya Batak. Iya, Aduh, Batak. Aku bukannya tapi di situ aku seneng karena apa? Karena aku ditempa juga. Jadi ada yang ngomong, lu kalau sampai megang Batak, lulus sendiri, lu megang yang lain bisa. Itu ada omongan itu. Oh iya. Emang tak pikir iya. Tapi memang Batak sensitif. Keras Pak. Dia sama dia beda. Kalau beda. Terus yang gua udah. ikutin siapa? Akhirnya nggak ada yang gua ikutin, gua aja. Udah kita aja yakin aja udah. Sulit Batak. Berat. Pertanyaannya itu kan tadi. Iya. Ya kan frekuensi kan? Iya. Nah, Ini rada melar ya? ini berarti ininya. Naikin aja. Bukan, pegang. Coba. Nah, ilmu baru. Iya, aku juga megang mic. Stand mic. Pernah aku dimarahin Iwan Fals gara-gara mic-nya kurang tinggi, gak pas di mulut kan gitu. Jadi Bapak tahu sekarang. Iya kan Gara-gara kayak itu. gitu. Iyalah. Iwan Fals Itu mengajarkan cuma di banyak lapangan. hal. Gak ada di pelajaran. Gak ada, saya tahu itu bisa diputar Pak. Kalau bukan gara-gara Bapak. Iya. Oke, Bapak kesibukannya sekarang ngapain sih? Masih sound engineer juga? Aku ya di komunitas klasik rock Indonesia. Aku sound engineering. Di situ di dalam situ ada Totok Tewel, Jelly Tobing, banyak Bangkit Sanjaya, Edi Kemput, Wow. pemain-pemain lama lah, Heri Bu Heri, pemain-pemain apa ya, pemain-pemain musik klasik rock, Led Zeppelin, apa semua yang klasik rock itu. Komunitas itu aku sound engineeringnya, soundman-nya. Berarti Bapak tuh duluan masuk ke dunia musik atau per audioan ini? Main band dulu, Main band dulu ya tadi? main band dulu. Band jadi gitaris. Tapi Heeh. Bapak kenapa minat sih masuk ke audio? Kan banyak banget yang bilang audio susah. Apa ya? Kalau nggak diawali dengan Nyoba? kita suka, susah. Kerja di audio, kerja di broadcast gitu. Awalnya kita harus suka, kita harus mencintai pekerjaan itu kan. Berarti Bapak suka audio? Suka.
Suka banget. Bapak suka yang susah ya? Suka banget, akhirnya aku ngumpulin alat sendiri. Sampai akhirnya aku gak ikut siapa-siapa, aku buka sound sendiri. Tahun 2018. Baru berjalan setahun COVID, Oh. tak jualin semua itu alat. Aku nggak punya lagi. Iya. Jadi puluhan tahun aku nabung buat beli alat, udah ada 2 tahun hilang. Iya. Itu akhirnya aku bermain band lagi, Main band lagi? bermusik lagi. Tapi solo lah. Aku udah nggak mau grup, nggak ada yang ngajak grup itu aku solo aja lah. Main ya gitaran sendiri, nyanyi sendiri gitu. Kafe-kafe kopi aja. Di kafe gitu? Heeh, Berarti Bapak kafe-kafe main kopi. sendiri? So, fingerstyle dong Pak? Aku ngamennya itu. Dan aku ketolong sama yang Mas Ali Bata ya. Oh. Aku ketolong sama dia. Maksudnya aku udah main seperti itu lama. Main klasik, aku orang klasik. Cuma kan kita pikir waktu itu kan buat kebutuhan di rumah aja kan. Buat enak-enakan kita. Hobi doang ya Pak? Ngumpul sama istri lagi piknik, bawa gitar, main gitu kan. Tapi bisa Nggak jadi taunya cuan? Ali Bata muncul itu, wih bisa dijual ya. Bisa jadi duit. Jadi duit itu. Akhirnya aku merasa wah iya Ali Bata Membantu Bapak mempopulerkan, banget, iya. mempopulerkan. Akhirnya aku setiap main kayak gitu ya udah. Walaupun tetap aja nanti ada yang wah masih enakan Ali Bata, ya iyalah, jangan dibedain. Nggak bisa sama Nggak dong. bisa, nggak bisa. Aku aja ngikutin dia nggak bisa kan gitu. Ya sendiri aja kalau bisa. Kalau bermusik akhirnya ya lagu orang diaransemen sendiri. Avenger Style ada yang mau niruin Ali Bata kan ya nggak harus loh, nggak bisa lah. Yang ada nggak nyampe ilmunya gila sendiri nanti. Gila, stres sendiri nguliknya, aku nggak bisa-bisa. Ya kan, itu akhirnya jadi apa ya? Jadi merasa kurang sendiri. Iya. Kan Bapak nih apa namanya? Fingerstyle. Bapak klasik. Bapak apa sih namanya? Apa aku dulu kursus pianonya klasik? Bapak piano juga? Iya, dulu piano klasik. Astagfirullah. Kok keren? Ya biasa aja kali. Tapi habis itu aku seneng gitar, aku dibeliin piano tuh sama orang tua karena aku main piano. Karena aku seneng gitar, akhirnya piano nggak les lagi. Berangkat les, tapi main gitar di rumah tuh. Berangkat les piano, mainnya tetap gitar. Pianonya pas suatu waktu orang tua ke Melodia kan waktu itu. Cek, nggak ada aku. Nggak sampai 2 minggu lah, saya pulang sekolah itu, inget banget aku pulang sekolah ada sesuatu yang nggak ada di rumah. Pianoku dijual. Gara-gara tahu Bapak nggak minat lagi. Karena orang tua ngelihatnya kamu kan gitu. Akhirnya wis sampai sekarang gitaran. Instrumennya Bapak pegang berarti gitar doang? Ya main organ tunggal juga kadang-kadang. Tergantung kebutuhan lah. Ya duit lah, nyari duit di mana. Saya pernah ditawarin kerja, aku lulusan pariwisata. Sempat kerja di KT Pasifik, sempat ditawarin di Penli, BUMN, sempat ditawarin di Garuda, tapi nggak tak ambil, karena aku ngeband aja lah, gitu. Sukanya musik? Iya. Maunya musik gitu ya Pak? Musik aja deh, gitu. Tapi musik juga nggak sekolah? Musik juga nggak sekolah, nggak sekolah. Yang aku tadi cerita itu, Serba otodidak pengalaman ya? aja, otodidak aja semuanya. Keren ya Bapak ini? Apa? Ya, yang penting sampai sekarang aman lah. Ngomong ekonomi ya, aman. Iya. Tapi lingkungan Bapak tuh ngedukung nggak sih buat kayak Bapak belajar klasik, sound engineer, atau Bapak nyari dulu? Lingkunganku sekarang kan istri kan, Heeh. paling istri kan. Istriku nggak banyak nuntut, Tapi ngedukung ya? tapi yang penting dapur ngebul. Iya kan? Iya dong. Itu nggak banyak nuntut, yang penting dapur ngebul gitu. Lu nggak mau pulang ya, lu nggak pulang ya, yang penting gua nanti bisa makan ayam besok, kan gitu. Yang penting nyampe dulu tuh duit. Iya. Yang penting bisa setor dulu. Iya. Ya udah itu. Jadi nggak punya patokan lah. Bapak anak musik juga? Enggak. Nggak ngikut Bapak? Enggak ada. Enggak. Terus Bapak musik sendirian dong di rumah? Sendirian. Bapak nggak Kayak mencoba? istriku juga banyak kan temen. Aku bermain gitar lagi ya. Kayak istriku juga. Kenapa enggak dari dulu? Gitu. Mas Toto Tewel masih dikemput, Mas Iwan Fals. Kenapa enggak dari dulu? Dari dulu apa? Aku main gitu. Oh. Mereka ngeliat aku main soalnya. Dulu mainnya kayak gitu kok enggak main dari dulu gitu. Karena Bapak Karena nganggapnya aku hobi enggak, doang ya? iya.
Karena tak pikir aku kan hidup yang penting itu tadi kehidupan kan. Di belakang layar aku udah cukup lah. Nggak perlu. Tapi setelah pandemi kemarin memang benar-benar aku akhirnya balik lagi. Baru Dan ngelihat main Alibata itu, wih bisa ya. Udah aku tekunin lagi, aku ngamennya itu. Ngamennya pinjering style itu. Jadi Saya orang lihat, juga Pak, di lihat YouTube. Alibata mungkin dilihat sama orang kan konten kreator. Iya. Iya kan? Kalau aku enggak buat, cuma live aja di depan orang-orang main. Ngamen. Tapi banyak gak sih Pak lika-likunya? Bapak kan ganti-ganti nih, dari sound engineer ke band lagi, sound engineer lagi. Seketemunya apa aja sih aku? Enggak terpatok kok. Oh, Jadwal lah. Kadang-kadang bentrok punya masalah juga. Aku waktu freelance pernah dalam satu hari itu namaku ada di 3 pesawat. wow. Jadi ceritanya gini, power metal. Mas, nanti main di Dumai tentatif. Oh iya. Terus sirkus barok Saung Jabu. Iya, Pak. Klasik berarti. Enggak, main di Makassar sama main di Luwu ya, di Sulawesi Selatan. Iya. Nanti tak kabari lagi, Rik. Iya kan? Vicky Sanipar. Mas, Vicky nyari sound buat di soundman. Datanglah aku ke sana kan. Langsung gini sama Vicky. Woi, Mas ke kantor. Dia langsung kasih kwitansi gini. Mas ini ya DP-nya gitu. Mbak duit banyak itu. Waduh, iya kan? Ya udah, tak terima dong. Tanda tangan dong. Yang tentatif gak diambil, Ya aku nggak tahu. karena tentatif. Waktu 2 hari sebelum berangkat Power Metal nelpon, Ri berangkat ya. Harinya itu. Terus Mas Toto Tewel itu si Sirkus Barok sama Jabu. Berangkat Ri Makassar. Hari sama itu sama Vicky berangkat itu. Jadi dalam satu hari itu aku ada namaku itu ada di 3 pesawat. Itu kejadian. Tapi Bapak Itu ngambil yang Vicky. buat aku jadi nggak enak sekali. Sama Itu yang dua. buat sama yang Power Metal dan Sirkus Baroknya. Bener-bener apa ya, speechless ya. Jadi bener-bener saya bersalah, nggak enak banget. Gak enak banget. Gak enak banget. Soalnya di Vicky jelas-jelas langsung duit ya. Jelas tanda Kesannya tangan. kayak milih duit banget ya, Iya, Pak. kesannya ya kita kerjanya pasti-pasti aja kan. Iya. Akhirnya KTP itu aku kasih ke Mas Toto itu, Sirkus Barok. Karena di pesawat kan berdasarkan nama. Iya. Tapi aku tetap nyari orang pengganti. Cuma aku taruh KTP ku tak kasih mereka. Iya. Di Power Metal itu aku tinggalin SIM. Di Power Metal aku ninggalin SIM dengan temanku lainnya. Udah. Akhirnya aku berangkat sama Vicky itu aku cuma KTP fotokopi sama bawa kakak asli. Demi nunjukin kalau saya gitu. Ini nama saya Pak, KTP saya hilang. Gitu lah di pesawat. Padahal satu hari itu ada 3 penerbangan namaku. Itu benar-benar kejadian nggak enak. Setelah itu aku nggak berani Asal iya. gajiin gitu. Nggak berani gini istilahnya kalau dapat Vicky gitu tadi. Akhirnya aku pasti ngomong, Mas, aku nggak bisa ikut lah ya. So, aku segini jelas lah gitu. Nah, itu salahku mungkin di situ. Iya. Karena aku nggak ngomong. Soalnya aku datang ke Vicky juga waktu itu mendadak loh. Bener kejadian mendadak, toto dikasih duit ya, tanda tangan. Kan bingung kan. Malamnya itu, 2 itu, Power Metal sama Sirkus Barok itu langsung nelpon. Ri, berangkat ini. Loh, duh kan. Ya Tapi udah. habis dari situ gak ada lagi kan kayak gitu, Pak? Enggak Nggak ada. Itu Kapok. aku ngindarin. Pernah lah, Ari Lasso sama Iwan Fals itu. Pernah. Rebutan Bapak. Pernah. Sampai Ari Lasso marah ke aku. Marahnya gini. Jadi Iwan Fals tur 100 kota yang batal itu. Ari Lasso tur 39 kota. Banyak. Banyakan Iwan dong. Iya. Kan sekali ikut langsung kaya raya gitu kan istilahnya. Udah aku ngomong Ari, guys, aku bukan masalah itu, bukan masalah 100 dan 39-nya itu bukan. Masalah aku di Iwan Fals aku ikut tur itu harus tanda tangan kontrak. Nah, aku nggak mau mutusin kontrak di tengah jalan sama Mas Iwan. Gak etis. Dia merasa kalau lu mutusin kontrak tengah jalan, lu termasuk nusuk gua dari belakang. Gak loyal ya, Pak? Nah, itu. Iya. Ya. Udah, akhirnya ya udah aku sama Ari Lasso waktu Kongko-lingko. udah lama nih ya perjalanan ya, Iya. udah lama aku gak ikut nih.
Iya. Toto Ari main bareng Iwan Fals di acara ulang tahun Antv di Medan. Di Medan, aku tahu nih Ari Lasso nih, gue tahu nih. Aku menghindar terus itu di latihan di rumah Mas Iwan kan. Aku berusaha menghindar dari Ari tuh. Aku berusaha menghindar. Biasanya itu jarang lah tamu di depan studio ke kanan adalah pintunya. Biasanya di depan musolanya Iwan tuh. Mas Iwan baru ngumpul di situ biasanya. Aku mindek ke belakang kan, tak pikir Ari di situ kayak gitu. Enggak taunya pada ngumpul di situ. Terus Keciduk aku dong. lewat nih. Oh taek gitu, langsung gitu, jangkrik aku langsung ketemu, weh bos aku, ya udah. Terus Mas Iwan sempat nanya, aku nyanyiin lagunya Ari apa Ri yang cocok, Hampa aku bilang gitu. Akhirnya Mas Iwan, nah ini Ri, ini Ari yang kasih tahu, yang mentorin aku lagu Hampa. Iya gak ada Ari ki mas, gitu pokoknya gitu, aduh di depan Mas Iwan itu. Sampai akhirnya depan Mbak Ya sama Mas Iwan, Ari nembuk aku gini, jangan, kan milih Iwan Fals, makanya aku kan, gitu. Padahal karena kontrak kan, Pak. Kayak gitu. Jadi ya nggak enak juga kan. Sampai dari situ aku nggak dipakai lagi sama Ari. Tapi bukannya nggak dipakai karena aku yang tadi ngomong, aku nggak pernah nawarin diri. Aku Selalu dipanggil, dipanggil, iya. selalu di calling. Mungkin kalau aku ke Ari, Ri, gini, gak ada duit, misal gitu. Iya. Mungkin Ari pasti, pastilah, yakin aku. Tapi Bapak nggak mau Aku menawarkan nggak diri. mau, ya? nggak mau. Menjadi Karena kalau calling. aku udah nawarin diri, dia pasti berhentiin salah satu orang yang Buat ikut masukin Bapak. buat masukin aku. Oh. Berarti kan aku motong rezekinya orang. Oh, Bapak pikir sampai situ juga? Iya dong, itu ngeri loh. Iya, jahat Ngeri sih itu. loh. Hati-hati, kalian nanti hati-hati kerja kayak gitu. Karmanya nggak enak, Iya. banyak kejadian. Karmanya nggak enak. Maksudnya ada nanti kejadian yang lu apa ya, pesawat lu jojos ke sawah gitu. Astagfirullah. Bisa loh ya kayak gitu. Ada kejadian, ada. Jangan sampai ya, Pak. Jangan sampai. Maksudnya intinya jangan ngerebut rezeki orang. Udah itu aja. Rezeki udah ada yang ngatur ya, Pak. Rezeki udah ada yang ngatur. Saya kan udah ngulik YouTube Bapak nih. Nah, ya. Bapak bikin lagu, Bapak sutradaranya video klip, Bapak ngapain lagi? Bapak arranger juga, Bapak Iya, arranger juga ya? Iya, iya. Itu berarti bener-bener suka banget sama musik sampai semuanya dikulik ya Pak? Gini, zaman belum ada YouTube, zaman dulu aku jual lagu di Musika itu misalnya, laguku dipakai siapa lah ya, dipakai penyanyi ini, penyanyi A, penyanyi Novia Kolopaking kayak siapa. Itu lagu, dikasih lagu, saya ngasih lagu, yuk lagumu dipakai, yang aransemen orang lain, gitu kan? Itu terus yang nyanyiin penyanyinya ini, Iya. gitu. Sekarang udah zaman YouTube, mau ngapain lagi? Bikin lagu, ya udah bikin aja sendiri, nyanyiin diri. Laku nggak laku kita nggak tahu. Aneh, dunia YouTube kan aneh. Semaunya trending dia gimana? Kayak kemarin aku ketemu Anang Hermansyah ini, ngobrol, akhirnya Anang ngomong gini sama aku, tapi nggak jamin loh, ya nggak jamin kamu nitip lagumu di kontennya dia yang jutaan subscribe itu, ya kan? Gak jamin lagumu juga akan meledak. Gak jamin loh. bisa laku. Ya. Gak jamin bisa laku. Dia kasih contoh waktu itu, ada lah ya, dia kasih contoh. Dia, ya gak apa-apa gratis, kita bantu sama aku. Mana gak jalan. Tapi ada yang gak lewat dia juga, misalnya salah satu contoh lagu apa? Ojo dibandingke. Oh, Itu kalau nggak dinyanyiin Farel di Istana Negara, nggak ngetop bakal- nggak gitu? mati lagunya. Mati kan, nggak tahu. Nggak bakal naik. Nah itu faktor-faktor seperti itu yang aneh di dunia musik, nggak ada patokan. Nggak ada Seleksi patokan. alam ya Pak? Seleksi alam. Apa ya? Iyalah. Tinggal kita berkarya, berdoa, nggak usah berharap. Iya. Gimana? Yang penting karya aja terus jalan. Karya aja dulu, berkarya aja penting. Udah berkarya. Lu orang broadcast tetap harus punya karya. Iya. Mau nyanyi kayak, lu mau ngapain kayak, kalau bisa nyiptain sendiri misalnya. Branding diri sendiri ya Pak? Branding sendiri. Apa yang lu bisa gitu. Ya, aku kebetulan aku bisa, kalau aku punya pengalaman sama Tito Sumarsono juga, tahu Mas Tito Sumarsono. Pencipta lagunya Pergilah Kasih. Nah, banyak Tito Sumarsono. Yang dinyanyiin Krisya. Itu banyak lagunya dia itu yang booming. Rusananya apa?
yang ngetop Ruth Sanaya, lagu itu Tito Sumarsono juga. Aku ngiringin dia waktu itu main sama dia lah. Ngiringin gitar. Ya ngiringin band waktu dia nyanyi. Oh. Dia cuma ngomong-ngomong, lu beruntung loh, Rik. Kenapa Mas? Orang jago gitar, jago drum, mau IO kayak apa ada sekolahnya. IO paling sekolah manajemen lah, iya. Iya. Jago gitar mau jago gitar kursus gitar lah. Jago drum kursus drum. Cuma satu di dunia entertain ini yang nggak ada kursusnya, nggak ada sekolahnya. Apa Mas? Pencipta lagu. Iya Gitu. banget lagi. Nggak ada. Susah banget Nggak ada bikin itu. lagu. Itu karunia. Itu karunia. Makanya kalau kamu tadi ngomong ini, ya udah, zaman sekarang YouTube kok. Mau laku nggak laku. Sekarang orang lihat lagu 1000 aja udah, wih, lumayan loh. 1000 ke atas dapat aja 1000 Udah dapat viewer. ininya. Maksudnya belum dapat. Cuma orang udah bangga. Iya. Paling enggak kan 1000 orang tahu Iya. lu. Tahu lagu itu, gitu, tahu Iya. lagu kita gitu ya. Iya, itu. Ya kemarin kalau lagu yang itu ojek online misalnya. Tak keluarin pandemi. Tadi aku udah punya konsep itu. Sebenarnya udah punya konsep untuk promo. Pandemi Jadi ketahan ya, Pak. ketahan. Setelah pandemi selesai, aku mau promo minus one-nya hilang. Itu yang kayak gitu-gitu kan apes ya. Masalah kecil yang merusak segalanya gitu, Pak. aku adalah nanti ada yang membantu aku lagi dalam arti adalah lagu aku buat sendiri, tapi kayak Mas Iwan juga ngomong ke aku, nggak ngajak aku lagi mungkin kayak gitu. Kamu fokus aja, fokus bikin. Karya Aku sendiri. lagi bikin lagu-lagu humor. Jadi lagu cinta, asmara, wah di mana-mana dah. Udah banyak itu mah. Lagunya Tulus sepatu jadi cinta loh. Iya, iya nggak salah. Tapi yang lagu humor tuh jarang orang. Nah, itu aku coba di situ. Dan aku udah dengerin ke Mas Iwan, ke beberapa orang gitu. Mereka surprise, maksudnya mereka wah iya aneh ya gitu. Coba Eri, coba. Semua harus dicoba. Kita nggak tahu kalau nggak dicoba. Yap, nggak salah. Bener banget. Jadi kita punya video nih Pak dari karya-karya Bapak. Apa? Oh ya. Boleh kita tampilin? Boleh nggak aku tampilin yang karyaku dulu pertama di YouTube Atria, judulnya ini. Aku sebenarnya suka sama lagu itu. Judulnya Ayo Ngeband. Ayo ngeband. Ayo Ngeband. Ada sebenarnya. Tapi di podcast Atria Setiabudi coba di Podcast YouTube Atria Setiabudi Ayo Atria Ngeband. Setiabudi. Bapak, maksudnya aku jangan ojek online-nya lah. Gitu. Kalau bisa ditayangin yang itu aja sebenarnya. Podcast- Lebih Podcast apa tadi Pak? Atria Setiabudi. Oke. Di YouTube-nya itu. Itu Judul lagunya Ayo Ngeband. itu ceritanya Bapak di situ ngapain? Itu lagu gitar. ciptaanku. Itu lagu ciptaan Bapak. Ngajak anak-anak sekolah, ngajak anak-anak sekolah untuk ngeband nggak narkoba. Itu sempet mau dibawa sama siapa? Bassnya Seleng, Ivan ke BNN. Cuma akhirnya Ivan batalin lah waktu itu. Gak usah lah Man, gak usah. Aku mau di ini dulu lah, istilahnya gitulah. Oh ya wis gitu. Judulnya apa tadi Pak? Ayo ngeband. Ayo ngeband. Bisa nggak ditayangin? Bisa. Ayo ngeband. Cuma- Atria Setiabudi. Itu Bapak nyiptain lagu sendiri? Iya itu laguku. Bapak yang bawa juga? Laguku pertama kali setelah aku pingin untuk buat lagu. Untuk buat lagu lagi sekian lama ya. Lagu pertama yang aku rekam itu. Baru itu adalah ya itu termasuk ojek online apa ngikut lah. Tapi lagu itu pertama kali setelah Ayo Ngeband, dan video klipnya itu aku pakai anak-anak tetangga rumah, anak-anak kecil. Itu Bapak apa namanya? Ada ya? Ada. Ayo Ngeband. Itu Bapak apa sih tadi lupa nonnya apa? Apa? Bapak kan nulis sendiri. Itu lagu Iya. pertama Bapak. Bapak mixing Bukan sendiri. lagu pertama juga, bukan. Tapi- Lagu setelah sekian lama aku tidak buat lagu, bikin lagu-lagu itu. Akhirnya bikin lagu lagi gitu. Bikin lagu lagi lagu itu. Sebenarnya aku suka lagu itu karena Atria Setiabudi ya, coba kalau Atria Setiabudi. Atria Setiabudi. Setiabudi.
Itu bisa ditemuin di mana Pak? Di YouTube? Di YouTube. Judulnya Ayo Ngeband. Itu Bapak mixing Ayo sendiri? Ngeband tuh AYOO, double O. AYOO Ngeband. Itu Itu- Bapak mixing sendiri? Iya, rekaman sendiri, mixing sendiri. Ngesutradarin diri sendiri? Iya, sutradara sendiri. Semuanya itu pertama kali tuh. Ngaransemen sendiri semuanya? Tetangga anak-anak kecil, anak-anak bocah-bocah. Jadi aku bikin minjem drum kitnya temen, Itu bas-basan, tak pasang senar benang kayak gitu. karena emang nggak ada. Kebetulan ada yang bekas lah apa istilahnya. Itu apa ya? Aku sebenarnya itu yang aku suka, lagu itu, karya itu aku suka. Cuma nggak promo lah, nggak ada yang gak naik? Itu kenapa tiba-tiba mau bikin lagu itu Pak setelah sekian lama? karena aku ngelihat pengen ngajak anak sekarang itu bermusik tanpa narkoba aja udah. Oh iya. Nah, jadi ayo ngeband jangan narkoba itu. Aku cuma mau ngajak itu lah. Udahlah yang dulu-dulu lah, yang tua-tua lah. Mereka udahlah, udah nggak zamannya ya. Misalnya. Kita apa namanya? Ya lagu itu intinya itu. Kalau dilihat dari liriknya aja sehari-hari. Karena banyak pemusik yang narkoba sekarang ya Pak? Bukan banyak lagi, bandar malahan. Bantar narkoba? Ayo ngeband. AYOO. AYOO. Tim kreatif pusing. Itu nih. Nah, Pulang sekolah itu. full screen dong Kak. Undang-undang negara ini kan, saya nulis ini nih. FF. Lagu untuk Ini Bapak nih. tangan. Aku cuma ini dok. Enggak ini. Tetekan ini. Rutinitas bangun pagi, Yang nyanyi juga Bapak? Iya. lalu mandi, Tak lupa. tak lupa gosok Rutinitas gigi. kita itu ya. Sekolah. Tahun berapa ini Pak? Lupa. Udah lama banget berarti ya? Lalu pergi ke sekolah pagi-pagi, belajar lagi. Kadang aku bosan, lalu yang ku mau Wow. Oh wow. Ngajak ini tetangga-tetangga. ngeband pa, mama aku mau ngeband ma, papa aku mau ngeband pa. Itu senar itu. Senar ini ya? Benang. Iya. Nilon ya Pak? Guru-guru ada yang lucu, Pasti lucu. tapi juga ada yang galak. Buat aku keki, pulang sekolah, yo ngeband lagi. Mama Genrenya rada rock ya Pak? ngeband ma, papa aku mau ngeband pa. Mama aku mau ngeband ma, papa aku mau ngeband pa. Jiwa rock di Bapak? Pesan moral gua. Narkoba, ayo kita ngeband aja, jangan terjerat. Kenapa milih genre ini ya, Pak? Ketemunya ini, enggak pasti enggak nentuin aku harus nyanyi genre apa, enggak. Seketemunya aku ya. Seneng punya Bapak gimana? Cocoknya di mana gitu ya, Pak? Kecuali kalau main featuring style aku ya udah main. Kalau ikut lagu enggak mau batasin aku. Nggak mau nge-explore apa aja ya, Pak? Yang tercinta kehidupan sehari-hari. Kan
kan kita nggak tahu. Nah, ngoperatin waktu di studio, mixing. Mixing bukan Bapak? Bukan. Oh. Robi mixingnya waktu itu. Robi Power Slip. Aku cuma arranger aja. Oh, Bapak Komposernya, ngaransemen doang? aransemen, lagu, terus alat musik, alat musik aku yang mainin semua. Gitu. Tapi Bapak pernah nggak sih, kan kalau ngaransemen biasanya lagunya udah ada kan Pak? Mm-mm. Lebih susah ngaransemen atau bikin lagu? Ya lebih suka bikin lagu lah. Bikin susah. Yang aku tadi ngomong Mas Ito Sumarsono. Di dunia ini kalau Nggak ada aransemen sekolah juga ada bikin lagu sekolahnya ya? kan. Untuk jadi seorang aransemen ada sekolahnya kan. Ada dari musik lah. Mereka kursus gitar, ada kursus untuk menjadi seorang aransemen. Tapi untuk pencipta lagu kan nggak ada kursusnya. Nggak ada, masuk ada kursus pencipta lagu kan lucu. Nggak ada. Nggak ada. Itu karena kalau pencipta lagu udah karunia dari Allah, dari Tuhan. Tapi Itu udah nggak bisa. Bapak dibohong. bikin lagu jalan terus ya Pak? Insya Allah. Susah Ya padahal. kalau boleh aku nyanyiin satu lagu di sini nanti. Aku nggak Boleh. usah featuring, aku ada lagu buat remaja lah sebenarnya. Boleh. Buat anak-anak cewek. Ini tentang orang tua. Jadi ini lagu ini aku ciptain setelah anakku bawa cowoknya ke rumah. Ini kayaknya nyangkut nih ke anak-anak SMA ini. Jadi aku cuma ngeliat aja anakku cewek kan. Atau dia bawa temennya gitu. Bawa cowoknya. Ya, bawa cowoknya itu. Ya itu apa keprihatinan, bukan Iya. keprihatinan. Resah ya Pak? Seorang ayah lah. Iya. Kayak anak cewek gue udah punya cowok. Ya. Terus Bapak bikin lagu buat itu? Aku bikin lagu. Itu Pak belum tak aransemen, belum tak buat, musiknya belum. Lagu Cuma nadanya aja? setelah aku dengerin ke orang itu, aku pernah beberapa kali, termasuk Mas Iwan. Wih, jangan asik loh gitu. Pada cuma belum Belum jadi? Tapi belum tak aransemen, belum tak buat musiknya. Iya. Tapi itu original laguku. Ya, misalnya kalau diizinin tak coba di sini pertama kali aku bawain lagu itu. Boleh? Ada gelisah seorang bapak pada putrinya ketika pacarnya datang dan berkencan di teras rumah. Bapak bilang jangan diteruskan pacaran dengan pacar yang belum tentu jadi jodohnya. Lalu bapak berpesan, bila dipegang tangan kau teriak bengkoang, bila dipegang pipi kau teriak pepaya, jika dipegang paha kau teriak mangga, bila dicium bibirmu kau teriak jambu. 1-2 jam menunggu, putri berteriak bengkoang, lalu pepaya, kemudian mangga, dan teriakan jambu. Dasar laki-laki, pegang sana pegang sini, sehingga sang putri berteriak rujak. Bapak bilang jangan berlebihan berkencan dengan pacar yang belum tentu jadi jodohnya. Lalu bapak berpesan, jika dipegang tangan kau teriak bengkoang, jika dipegang pipi kau teriak pepaya, jika dipegang paha kau teriak mangga, jika dicium bibirmu kau teriak jambu. 1-2 jam menunggu, putri berteriak bengkoang, lalu pepaya, kemudian mangga, dan teriakan jambu. Dasar laki-laki,
pegang sana pegang sini, sehingga sang putri berteriak, rujak. 1-2 jam menunggu, terdengar putri berteriak, bengkoang, lalu pepaya, kemudian mangga, dan teriakan jambu. Dasar laki-laki, pegang sana pegang sini, sehingga sang putri berteriak, rujak. Berteriak, rujak. Berteriak, rujak. Pedes hati bapak, Dek. Mantap. Itu ada lah beberapa teman. Lagumu itu genrenya anak sekolah sampai orang tua tahu. Masuk Masuk. semua. Masuk. Bener gak sih? Bener. Aku Pak Guru Ulia juga belum dengar tuh. Kacau, keren banget. Harus rilis sih Pak. Itu ya. Saya itu nggak rilis, saya spam di komen YouTube. Harus rilis. Tapi biar tahu, takutnya di copyright sama orang gitu. Ini lagu ciptaan saya gitu. Iya. Jadi belum luncur. Cuma ada komitmen di YouTube sini, ini lagunya Ndo Pak Atria, Atria, iya. gitu. Itu gimana caranya nanti diatur ya? Takutnya Copyright. takutnya diakuin sama yang Orang lain, lain, iya. dinyanyiin terus diakuin. Soalnya saya yakin lagu ini gitu. Bagus Pak. Ya Anak banyak, bapak udah denger? Mas Iwan semua ngomong, ya gila asik lagu ini gitu. Gak nyangka gitu kan. Anak Bapak udah denger? Udah, Terus udah, gimana dia? udah. Saya kalau ngomong sama dia pacaran, lu itu asal jangan rujak, gitu. Jadi aku ke anakku ya cewek, kadang-kadang berantem sama cowoknya gitu, nangis gitu. Lu jangan sampai rujak loh. Goyan udah apa ya? Akhirnya karena tercipta karena dia gitu. Karena aku ngeliat dia bawa cowok gitu. Aduh. Ya akhirnya buat lagu. Ya ini tadi. Harus cepatnya rilis Pak. Harus cepatnya rilis. Tinggal bantuan Pak Tri untuk video klip nih. Tri siap membantu. Ya. Terus apa lagi? Lagunya Kalau enak. enggak saya Lagunya enak. Ini masih speechless Pak, itu enak banget lagunya. Itu gimana, Bapak ada ini enggak sih tips and trick bikin lagu? Enggak ada. Nggak Ya. Duluan Lagu bikin lirik atau nyari nada Pak? bareng ini. Dibarengin? Ini bareng tadi. Lagu ini pas kebetulan bareng dan banyak yang ngomong lagu lirik sama nada ya, lirik dan musiknya itu bareng, kalau diciptain secara bareng itu biasanya enak. Contoh lagu Cell on Seven lah. Itu Sevilla itu langsung eros. Itu langsung Itu spontan. langsung spontan. Uhuy. Itu booming ya, apa namanya? Rame, Ya. ya. Ya gitulah. Soalnya kan saya mencoba buat bikin lagu kan Pak. Dan ternyata saya merasa cukup cukup bodoh buat bikin lagu. Yuk, jangan Misalkan gitu. kalau saya duluan Enggak, bikin. enggak. Jangan kalau intinya itu sebenarnya. Jangan enggak pede. Kayak berat banget gitu loh Pak. Kayak yang Bapak bilang tadi, bikin lagu nggak ada sekolahnya kan. Saya misalkan coba nih, bikin liriknya dulu. Nyari nadanya setengah mati gara-gara nyocokin sama liriknya. Giliran bikin nadanya duluan, liriknya yang nggak nemu. Dan ternyata Bapak bikinnya barengan. Pasti harus coba barengan ya Pak? Ojek online tuh itu bareng juga. Bareng juga. Ojek online. Jadi kan apa? Pedes. Ada teman bercerita dia baru di PHK. Tapi lagu ini tercipta waktu yang mati listrik seluruh Jawa Bali waktu itu pernah kan? Iya yang lama banget. Yang tahun berapa itu? 2019. 2019
Akhirnya saya balik ke rumah orang tua, nongkrong gitu, teman-teman yang ojek online tuh pada ngumpul. Jadi cerita mereka, wah gua nggak bawa duit nih pulang, bini gua ngomel nih, ya kayak gitu-gitu. Jadi lagu buat saya. Jadi aku pulang ke rumah, aku ngebayang tadi tuh lucu-lucu lah, ketawa sama teman-teman lama gitu. Kan lirik yang kedua, ada teman, enggak, ada teman, tak bawa, ntar ya. Ada teman bercerita, dia baru di PHK. Ada teman bercerita, tak ada uang diomelin istrinya, itu kan. Ada teman sudah bekerja, tapi dia butuh tambahan dana. Itu emang ada temanku satpam, cuma nggak cukup kalau gua nggak ngojek gitu loh. Jadi masuk gitu buat aku. Solusi mereka menjadi pengemudi ojek online, siap melayani dengan sepenuh. Ya aku nunggu rujak tadi, tak baru aku mau promo. Termasuk lagu ini, lagu-lagu yang tadi, yang itu, ya nanti lihat aja lah. Kita nggak tahu soalnya. Saya udah lihat dan itu keren sih Pak. Video Ya. klipnya juga. Yang anak kecil tadi maksudku. Itu aku suka lagu itu sebenarnya. Itu apa? Mendidik. Aku berusaha membuat lagu juga yang mendidik. Maksudnya Nggak asal bikin lagu. nggak ya, asal Pak. bikin lagu. Harus ada. Tetap lah ada, tetap lah bikin lagu gitu. Tetap aja coret ganti, tetap lah. Tetap Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ini nggak pantas kayak gini gitu. Oke. Kita udah ngobrol banyak banget nih Pak. Nah, Dari Bapak awal ngeband, Bapak les piano tapi dipulangin tapi mau nyemain gitar, Bapak pindah-pindah artis. Kita udah ngobrol banyak banget. Bapak ada ini nggak sih pesan gitu buat penonton kita semua? Gimana? hidup pilihan lah. Pesan. Dan jangan menyesal dengan pilihanmu, itu aja. Dijalanin ya Pak? Hidup pilihan, jangan menyesal dengan pilihanmu. Dalam arti rumah tangga juga gitu. Kita milih pasangan, Gak boleh nyesel. ya jangan sampai divorce gitu kan, intinya kan seperti itu. Kita yaudah itu gitu. Maksudnya jangan menyesal dengan pilihan apa aja. Mau pekerjaan, mau kita jalan keluar kota, tahu gitu gue ke Bali ya, gitu enggak, udah di Jogja aja gitu. Mas, pilihan semuanya jangan menyesal dengan pilihannya. Udah itu membuat kita lebih nyaman. Berarti selama ini Bapak nyaman gak ada penyesalan ya Pak? Tetap ada lah. Ada tapi Enggak kok manusia saya, tetap ada, tetap inilah, enggak superhero. iya. Tetap ada inilah, tetap ada kelemahan itu ada lah. Oke. Kita udah di penghujung acara nih Pak. Makasih banget buat waktunya. Ya sama-sama. Makasih banget buat lagu pertamanya yang pertama kali Ya, ditunjukin di sini. ya. Itu keren banget. Jangan Saya di, suka. ya, Saya suka. ya. Udah ada yang mau produserin lah, istilahnya udah ada. Cuma belum, orangnya lagi di Bali. Jadi nunggu dia datang. Katanya sih minggu depan katanya. Minggu depan Nah, produce berarti ya. semoga, insya Allah. Insya Tuhan. Kalau Tuhan ngizinin lah. Pasti diizinkan. Amin. Amin. Oke. Apa? Makasih Bapak. Sama-sama. Salim dulu kali. Oh ya, yuk. Aku kok kurang ya. Salim terus nyium itu kayaknya kurang. Kurang enak. Iya, aku sering tak tarik. Oke. That's not inilah, not important lah. Kita selesai di sini. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.